Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Andreas Pangkei, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan untuk tugas praktikum multimedia di modul yang membahas HTML dan Bootstrap. Jadi di sini pertama ada materi pengertian Bootstrap. Bootstrap ini merupakan sebuah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat kita gunakan untuk mempermudah proses pembuatan situs website kita yang responsif. Jadi Bootstrap ini terdiri dari satu set file CSS, JavaScript, dan jQuery. Nah, di sini satu file Bootstrap tersebut dapat kita peroleh di situs getbootstrap.com, yang masing-masing terdiri dari directory CSS, directory JS, dan directory font. Nah, untuk penggunaan Bootstrap sendiri, kita bisa langsung mendownload di situs Get Bootstrap tadi dan kita masukkan di dokumen HTML kita. Nah, seperti di contoh di sini, kita memasukkan bootstrap.css dan bootstrap.js. Nah, di sini ada penjelasan untuk codingannya. Nah, untuk mengetahui apa bootstrap kita telah berjalan, kita bisa lihat di font yang ditampilkan di browser. Seperti di gambar, di sini merupakan font default di dokumen HTML kita yang kita buka di browser, dan yang di bawah ini merupakan font yang yang menandakan bahwa website kita telah terkoneksi dengan Bootstrap. Nah, di sini juga ada materi Grid Bootstrap. Nah, Grid Bootstrap ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana Bootstrap membagi suatu laman web sehingga proses layout menjadi mudah dan sistematis. Jadi kita bisa mengatur kolom dan row, kita bisa mengatur seluruh tata letak dari elemen-elemen di website kita dengan Grid Bootstrap. Nah, ini ada 4 buah kelas grid, ada XS untuk layar ponsel, SM untuk tablet, MD untuk desktop, dan LG untuk desktop yang besar. Nah, ketika menggunakan Grid Bootstrap, kita perlu untuk memasukkan div dengan kelas container terlebih dahulu. Nantinya di dalam div dengan kelas container tadi, kita gunakan lagi div dengan kelas row. Nah, seperti di gambar. Nah, lalu di dalam kelas row ini kita bisa langsung taruh kolom-kolom yang akan kita masukkan. Contoh di sini ada 2 kolom dengan kelas call SM6. Nah, di sini tampilannya dari kode di atas ini. Karena grid bootstrap sendiri ada 12, jadi dengan kita mengatur call dengan 6, dia akan mengambil setengah dari baris. Jadi di sini di tampilannya ada 2 kolom karena sama-sama mengambil setengah dari satu baris atau row. Nah, itu bisa kita lihat di sini ada juga kelas SM. Jadi kelasnya itu call SM6. SM ini menandakan bahwa kelas ini akan di-apply di tampilan layar tablet. Nah, di sini ada penjelasan juga bagaimana di layar lainnya seperti desktop dan ponsel. Jadi dia akan juga terbagi menjadi 2 kolom karena pengaturan dalam kelas grid ini bersifat naik ke atas. Artinya grid MD dan LG yang merupakan di atas SM, dia akan mengikuti peraturan kelas SM. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya yaitu SS tidak akan mengikuti peraturan ini. Lalu selanjutnya ada form bootstrap. Ada 2 jenis tampilan form dalam bootstrap, yaitu yang pertama vertikal dan inline. Di sini ada aturan-aturannya, dan di sini untuk membuat form dengan
tampilan vertikal. Nah, di sini dan ini untuk inline. Di sini ada pengertian multimedia, bentuk-bentuk video yang umum. Nah, kita langsung masuk ke prosedur percobaan praktikum. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik kode yang ada di gambar ini. Nah, sehingga menjadi sebuah form registrasi. Seperti pada langkah keempat. Nah, langkah keempat gambarnya ini. Hmm, Nah, ketika kita gambarnya sudah sama persis seperti ini, menandakan bahwa kita telah berhasil menyelesaikan modul ini. Kita langsung coba. Saya akan membuka text editor saya, dan untuk kodenya sendiri sebelumnya saya sudah ketik, jadi saya akan langsung ambil di Notepad dan paste. Sebelum itu kita perlu mendefinisikan struktur dasar dari HTML. Di sini head dan body. Nah, ketika kita langsung buka, nah tampilannya tidak akan menggunakan style bootstrap karena seperti yang kita lihat di sini kita belum memasukkan file bootstrap tadi, satu set file bootstrap. Nah, kita langsung bisa ambil di situs getbootstrap.com. Nah, di sini saya akan menggunakan CDN saja untuk mempercepat. Jadi dengan CDN ini konsepnya sama saja, di mana kita akan menggunakan satu set file bootstrap tadi yang tersimpan di suatu server CDN. Jadi kita langsung menggunakan dari server tanpa perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Link yang pertama di bagian header. Mohon maaf tadi sempat terpotong karena masalah jaringan. Jadi kita lanjut. Jadi di sini saya sudah mempaste link yang pertama di bagian header, lalu link yang kedua di bagian akhir body. Nah, kita lihat tampilannya yang sudah ditambahkan kedua link ini, dan tampilannya sudah menggunakan style dari Bootstrap sendiri, seperti yang ada di modul. Nah, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan modul ini, dan kita masuk ke tugas. Nah, pada percobaan sebelumnya, yaitu form ini, kita akan menambahkan footer yang berisi nama dan NIM. Lalu akan membuat sebuah akun hosting dan mengupload hasil prosedur percobaan tadi ke dalam akun hosting yang sudah kita buat tadi. Saya akan membuat footernya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan elemen footer dan akan memasukkan nama saya, lalu NIM saya. Sini. Lalu kita akan menggunakan Bootstrap untuk mengubah background dari footer ini. Kita akan menggunakan background dark, nah warna hitam. Lalu teksnya kita ubah menjadi putih. Nah, nah di sini bagian footer kita sudah menggunakan styling dari Bootstrap dengan background dark atau gelap dan teksnya berwarna putih. Kita tambahkan padding atas dan bawah dengan PY.
P4. Em, Lalu teksnya kita buat ke tengah dengan teks align, align dengan kelas center. Ya, di sini footer kita sudah berhasil dibuat, footer yang berisi nama dan NIM. Mungkin untuk membuat ini menjadi lebih rapi, kita buat jarak margin antara footer dan form dengan margin top 5 mungkin. Nah, di sini sudah ada jarak dan kita juga bisa membuat footer ini ada di bawah dengan position absolute bottom 0 with 100. Hmm, Mungkin nah, di sini kita tambahkan heading untuk membuat dia menjadi sedikit lebih rapi. Kita buat jarak dengan form. Hmm, MB. Itu margin margin bottom. Kita buat jarak dari button ini dengan input di atasnya dengan margin top. Nah, pada kali ini kita sudah membuat atau menambahkan footer pada percobaan sebelumnya itu formulir ini. Selanjutnya kita akan menghosting website ini. Jadi saya akan menggunakan Netlify. Nah, Netlify ini merupakan salah satu hosting provider yang bisa kita gunakan untuk menghosting website statis kita. Jadi di sini saya sudah membuat akun. Di sebelumnya saya sudah pernah menggunakan Netlify ini dan untuk menghosting aplikasi kita, kita langsung klik add new site, deploy manually, lalu klik browse to upload dan kita akan mencari project project ini. Kita akan mencari project ini. Saya sendiri menyimpannya di tadi ya dari modul 3. Nah, kita bisa langsung klik upload, upload dan tunggu sebentar. Nah, setelah proses upload sudah selesai, tampilannya akan seperti ini dan kita bisa langsung klik open production deploy dan tampilannya seperti ini.
Nah, di sini website kita telah berhasil di-hosting menggunakan public URL dari Netlify dan sini kita bisa mengubah nama websitenya. Contohnya di sini kita menggunakan percobaan modul 3. Refresh. Nah, di sini URL-nya sudah berubah dengan custom URL yang kita isi tadi, dan kita telah berhasil menghosting website percobaan tadi dengan tugas yaitu menambahkan footer di website tersebut dan menghosting di akun hostingan kita. Dalam hal ini saya menggunakan Netlify. Jadi mungkin itu saja dan terima kasih.